melihat kalimat Rizik ngamuk ataupun mendengar ya seperti apa kalau Rizik ngamuk ya. Mungkin itu merupakan sebuah hal yang ya mungkin sering ya, sehingga karena dari saking seringnya ya pada kesempatan kali ini ya saya akan memutarkan ya di mana Rizik diamuk ya. Ini sudah berbeda lagi ya. Rame-rame ngamuk ke Rizik. Paham ya? Jadi mari kita dengarkan di mana beberapa warga ini ya, memberikan sebuah narasi pedas ya. Sebuah statement yang cukup mengejutkan ya terkait ya apa yang telah disampaikan oleh Rizik ini ya. Begini nih ya, mohon ini disimak hingga akhir ya. Mohon disimak hingga akhir. Luar biasa pedas ini ya ungkapan beberapa ya bapak-bapak yang akan saya putarkan ini, dan ya akan ada lagi, dan mohon agar supaya video ini disimak hingga akhir biar tidak panjang lebar. Seperti biasa, sebelum kita memulai video ini kita intro terlebih dahulu. Silakan. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Al-Fatihah. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Ya betul Pak, tolong Pak bersihkan buajingan tengek Rizik ini, diceprot cangkeme Pak. Rizik disuruh minggat dari Indonesia. Ngapain do sampah masyarakat, koar terus bersihkan raimu kok sing dibersihkan. Emang orang Indonesia tuh butuh kamu. Dasar keluar dari zaman bala. Serahkan sama orang proyek-proyek ini, biar dikecapin semukanya gitu. Pemerintah pada banci, ngabisin Rizik aja nggak bisa. Peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya. Muncul lagi dia, ya kan? Dia mengatakan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Begitu kata manusia satu ini. Nggak peduli siapapun itu katanya, mau itu Jokowi ataupun Fufu Papa. Yang penting dibersihkan dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto katanya. Kan begitu? Sadar enggak manusia satu berbicara ini? Hah? Taulah kalian ya kan siapa yang berbicara ini? Ini Rizik Syihab, provokator kelas wahid di negeri ini. Manusia keturunan dari Arab Yaman sana, yang merasa cucu Nabi. Ya? Hah? Dia nggak sadar ini, bahwa yang membuat kerusuhan, yang membuat banyak kerugian di negeri ini adalah keturunan dari orang Yaman. Seperti dia ini, ya, harusnya dia kan bilang, bersihkan negeri ini dari provokator-provokator. Seperti saya ini, harusnya kan dia berbicara seperti itu. Hah?
Iya kan? Berani dia mengatakan nggak peduli itu Jokowi. Hah? Sampai sebegitu sakit hatinya mereka semua kepada Bapak Joko Widodo. Karena Pak Jokowi yang membekukan izin ormas dia FPI itu. Iya kan? Nggak ada untungnya mereka untuk negeri ini. Meminta kepada Bapak Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang koruptor. Hah? Manusia-manusia penipu macam kau semualah Rizik Syihab yang perlu dibersihkan dari bumi Indonesia ini. Supaya kau sadar ya, kau semua keturunan Arab Yaman itu nggak bermanfaat di Indonesia ini. Biar paham kau, nggak usah sok-sok ngatur kau di negeri kami ini, ya. Manfaatmu nggak ada. Yang ianya kau sakit hati kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran, ya. Sekali lagi kepada kita semua rakyat negeri ini, ya, belajar lebih bijak menyikapi mereka-mereka semua yang bersorban-sorban ini, ya, mereka semua yang selalu mengatasnamakan agama ini. Apalagi mereka semua yang selalu mengaku cucu-cucu Nabi ini. Nggak ada manfaat mereka di negeri kita ini. Semua keturunan Arab Yaman itu, ya. Supaya kita sadar ini. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang orang asli Indonesia untuk lebih waspada kepada mereka ini semua, ya. Terkhusus untuk keturunan dari Yaman ini semua. Ya, selain memecah belah bangsa ini tidak ada kerjaan mereka ini. Sama sekali tidak ada. Ya. Sok meminta kepada Pak Prabowo untuk membersihkan pemerintahan. Siapa rupanya mereka? Iya kan? Udah boleh kita lihat. Sudah bolehlah kita lihat bagaimana sepak terjang mereka selama berada di negeri kita ini. Ya. Sudah bisalah kita belajar pintar. Jangan karena bersorban jubahnya dalam, selalu mengatasnamakan Allah dan agama Al-Quran, langsung percaya. Karena itu kelemahan orang Indonesia ini. Apalagi kita yang Islam ini. Asal udah melihat orang bersorban, tingginya, ya udah tinggi-tinggi lah sorban mereka ya kan. Memakai jubah dalam kurang dalam, memanjangkan jenggot. Asal berbicara mengatasnamakan agama dan Al-Quran, banyak orang Indonesia khususnya yang Islam ini terlena dan dibodoh-bodohi dengan dalil agama itu. Mari mulai belajar bijak dan cerdas menyikapi siapa mereka semua keturunan Yaman ini, ya, yang selalu mengaku cucu Nabi demi meraup keuntungan dari rakyat negeri ini, ya. Belajar bijak. Mereka bukan siapa-siapa di negeri kita ini. Mereka hanya numpang hidup enak, memanfaatkan ketidaktahuan umat Islam. Itu yang mereka lakukan selama ini. Tidak usah didengarkan omongan manusia yang satu ini tadi, ya. Yang ianya dia tidak punya andil apa-apa untuk kemajuan dan kemakmuran negeri ini. Bayangkan betapa jengkel masyarakat Indonesia, betapa orang-orang seperti ini, bahkan anak kepada pemerintah, bahkan sudah membawa dan dari pukul rata pikiran Yaman semuanya. Bayangkan kita lihat di mata lebar, mana kita sarang dari kalian saja, bahai, Rizik Syihab dan pencoba-pencoba. Kajian tidak akan siapa-siapa, kami memang bukan siapa-siapa. Tidak ada kata lagi sebagai pahlawan dan ngomong seperti itu tidak. Siapa yang menganggap kalian pahlawan? Jelas, kalian itu bertindak hanya mengembangkan emosi, hanya mengembangkan kekecewaan, hanya mengembangkan amal kepada Pak Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Oh, apa? Namun
eh, seandainya tidak terjadi aktivasi di seluruh pikiran anak bangsa, orang-orang seperti Islam dan yang lainnya adalah provokator, itu adalah jangankan membuat maju bangsa ini, malah membuat mundur, sebaran kebencian dan keoposisian kegiatan. Bayangkan bila terjadi aktivasi seperti itu, apa yang akan terjadi? Akan bernasib seperti apa kalian lihat? Di Jawa Barat, kami kemudian sudah ngomong belak-belakan penyebab intoleransi ada dua kelompok. Yang pertama kelompok kurban, yang kedua kelompok Isra. Dan orang banyak yang kemudian mentafsirkan meskipun Indonesia ngomong bahwa Indonesia itu Islam Yaman. Orang kemudian mentafsirkan itu bahwa yang ini maksud Indonesia adalah Islam Yaman. Kenapa? Karena orang tidak aktivitas kegiatan mereka, aktivitas mereka seperti apa, dan keterangan kepada kami ini seperti apa. Kita kalian itu sangat benar. Kalau mau dikatakan sebagai kekuatan politik itu semakin terus yang tidak mati kemudian orang menyanggap kalian itu memang harus diikuti dalam gerakan politik, apalagi karena memang dari publik akan kalian hanya gerakan politik, bukan gerakan agama, bukan gerakan Islam, bukan gerakan umat keseluruhan, akan gerakan Islam. Meskipun kalian selalu ngeklaim itu, kenapa sekarang masyarakat sudah mulai menerima informasi secara seimbang? Akhirnya masyarakat juga bisa bodoh-bodohi hanya dengan informasi yang saja. Gerakan kita ini adalah gerakan agama, untuk membela agama, untuk membela umat. Masyarakat lalu kemudian mencari informasi itu. Apakah bergerakan dari agama dan umat Islam ternyata tidak kok. Jadi kelompok mereka dan ketika kalian terus berbangsa, mungkin gerakan kalian anggap gerakan agama apa yang terjadi. Kalian diberitahukan dikutipkan pilpres, pilgub, pilkada, kabupaten maupun kota itu menjadi data dan fakta yang jelas dan nyata. Kalian tidak anggap siapa-siapa. Kalau yang dilakukan kalian gagal. Menarik dan cukup mengejutkan sekali ya, terkait apa yang telah kita dengarkan bersama. Ya, mungkin Anda sama dengan saya ya, sudah sering mendengar Rizik ngamuk ya, sudah sering melihat kalimat yang katanya Rizik ngamuk ya. Giliran Rizik yang diamuk, giliran Rizik yang dikomentari. Sebenarnya komentar-komentar terhadap Rizik ini tidak hanya 1-2 kali saja, mungkin dari kemarin-kemarinnya ya banyak. Tapi dari video terbarunya Rizik yang dikomentari ya itu ya, ketika ia menyampaikan hal tersebut, ungkapannya hingga membuat beberapa warga angkat suara. Narasinya hingga membuat beberapa warga berbicara. Beberapa masyarakat mulai angkat suara, ya, merespon dari apa yang telah disampaikan oleh Rizik, mengkritiki dari ucapan Rizik. Dan ini mungkin saja masyarakat sudah tahu, ya, mendengar soal tesis Kiai Imad yang menyatakan ya, dengan penelitiannya bahwa Rizik ya dan Habib-Habib yang lain tidak nyambung mazhabnya kepada Rasulullah ya. Mungkin saja karena itu. Luar biasa memang ya penelitian Kiai Imad ini. Luar biasa. Dengan ya mengungkapkan ya hasil kajiannya. Ya, sekarang sudah ya mulai cukup ya lebar terungkap
ya, bahwa mereka ya begitu. Jadi kalau kita berbicara soal tesis keimat nih, wah lumayan luar biasa dan dahsyat sekali, kuat sekali. Mana sumber sezaman, kemudian ya, mana ulama-ulama yang mengakui di abadnya ya, di mana Ubaidillah itu hidup, leluhur Ba'lawi itu hidup. Dalil yang primer mana, yang eksternal mana. Wah, ini menarik teman-teman. Pokoknya kuat lah ya. Sehingga ya nasab Ba'lawi ya begitu. Dan mungkin hanya itu ya. Dan mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman ya dari apa yang telah saya kemukakan. Dan mungkin akan saya akhiri. Semoga teman-teman dapat memahaminya, ya, mengerti atas berbagai hal yang telah saya sampaikan. Ya, sekali lagi jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari apa yang telah saya sampaikan, saya Al-Fakir Official mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.